Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif ya teman-teman semua. Masih bersama Sinar Lampu Channel yang kali ini mau mengajak teman-teman semua untuk mengenali apa saja komponen yang terdapat pada mesin lampu LHE seperti ini dan gejala apa yang ditimbulkan apabila ada komponen yang mati atau konslet. Nah, langsung saja ya teman-teman. Saya mulai dengan ini. Dua kabel input ya. Input dari arus 220, dari tegangan 220 ya, PLN, langsung masuk ke ini resistor sekring atau fuse. Nah, ini resistor fuse ini apabila mati atau kebakar, otomatis arus listrik tidak bisa masuk ke mesin lampu ini karena terputus pada resistor fuse ini. Dan resistor fuse ini nilainya antara 1 ohm sampai 10 ohm biasanya ya teman-teman. Yang selanjutnya masuk ke ini, ke 4 dioda ini. 4 dioda ini nilainya IN 4007 atau dioda 1 ampere. Ini apabila salah satu atau beberapa dari dioda ini ada yang mati, maka sama akan mati semua ini. Dan gejalanya apabila ini ada yang mati, maka biasanya pada ini kaca lampu seperti ini, maka akan berkedip ya, lampu nyalanya berkedip. Ini ada yang mati atau salah satu dari dioda ini ada yang mati. Tapi apabila konslet ya, ini akan listrik akan konslet atau jeglek ya pada meter listrik. Apabila ini sekring tidak putus. Dan lanjut, lalu ini ke elko. Ini elko, ini mesin lampu 45 watt ini teman-teman. Nah, 45 watt, elko nya 400 volt, 15 UF atau mikrofarad. Ini biasanya elko ini kalau mati atau konslet biasanya kembung, ini melembung. Kalau tidak begitu, ada salah satu atau kedua kakinya ini sudah karaten ya. Ini biasanya
gejala yang ditimbulkan, maka kaca lampu nyala lampu ini akan redup sekali. Jadi apabila kaca lampu ini nyalanya redup, ini sudah bisa dipastikan kalau elko ini sudah rusak. Lanjut. Ini ada, nah ini dioda balance atau DB3. DB3 ini dioda dapat disebut dioda osilator. Ini apabila dioda ini mati, maka lampu ini akan mati total, nggak nyala sama sekali. Lanjut. Ini ada milar ya. Ini milar yang tersambung pada dioda balance ini DB3. Ya, dapat disebut juga dengan milar osilator. Apabila ini mati, maka seluruh rangkaian ini akan mati ya, karena ini sangat vital sekali juga. Lanjut ke transistor. Transistor ini apabila kedua transistor ini mati, maka rangkaian juga akan mati. Tetapi kalau konslet ya, biasanya antara mati dan konslet itu beda pengaruhnya. Kalau konslet maka biasanya listrik juga akan terjadi konslet. Dan transistor ini untuk mesin lampu 45 watt seperti ini, nilainya 13.005. Kalau lampu seperti ini ya, ini 18 watt atau sampai 23 watt itu biasanya 13.003. Lanjut. Ini di antara kedua kaki transistor ini terdapat resistor. Resistor pada kaki basis dari transistor ini nilainya 15 ohm ya teman-teman. Ini 15 ohm. Dan pada kaki emitor ini, pada kaki emitor coklat, hijau, dan ini emas, maka hanya dua yang ada nilainya. Ini 1,5 ohm karena ini warnanya emas, maka ini nilainya 1,5 ohm. Sama, yang sebelahnya juga sama antara kedua kaki transistor ini. Yang basis 15 ohm.
tetapi tidak semua lampu bernilai sama antara 10 ohm sampai 22 ohm. Jadi ada yang menggunakan resistor 10 ohm yang basis ya teman-teman. Yang basis ada yang menggunakan 10 ohm, 15 ohm atau 22 ohm. Yang emitornya 1 ohm, biasanya hanya 1 ohm, 1,5 atau 2 ohm. Dan resistor ini apabila mati satu atau keseluruhan, ini mati total ya, nggak bisa nyala lampu. Jadi kedua transistor ini harus hidup atau harus normal. Dan apabila ya teman-teman mengganti transistor ini, maka jangan sampai kebalik posisinya atau kaki-kakinya jangan sampai kebalik, dan juga resistornya yang basis harus lebih besar dari yang emitor. Lanjut, ini juga ada milar ya teman-teman. Ini milar ini apabila mati, ini biasanya lampu masih nyala tapi tidak normal, akan redup dan apabila diteruskan maka transistor ini akan panas dan akhirnya konslet. Lanjut, ini ada milar lagi. Ini milar output. Milar output ini biasanya nilainya 104 atau 100 nano. Ini juga sering mati ya teman-teman, tetapi tidak sesering komponen yang lain antara dioda ini biasanya dan transistor. Ini milar ini apabila ini mati 104 ini, apabila mati maka lampu juga akan mati total, tetapi ada sebagian lampu yang masih menyala tetapi hanya di pangkal dari filamen ini. Ini pangkal dari kaca, kawat kacanya ini. Lanjut, ini trafo ini apabila mati maka seluruh rangkaian tidak akan berfungsi atau mati juga. Dan yang ini yang terakhir ada kapasitor milar starter. Ini milar starter. Milar starter ini biasanya nilainya yang lampu kecil, lampu antara 14 sampai 18 watt itu ada yang memakai 222 atau 105 ya teman-teman.
yang lampu besar ya 332 atau 392. Nah, gejala apa yang ditimbulkan apabila ini milar starter ini mati? Apabila milar starter ini mati, maka lampu biasanya ada yang masih menyala, tapi menyalanya merah atau hanya di pangkalnya saja, di pangkalnya pada filamen ini nyala merah di sini di pangkalnya. Nah, ini biasanya milar starter ini sudah mati. Tetapi ada juga lampu yang apabila ini milar starter ini mati, ada yang juga ikut mati. Tetapi kebanyakan masih menyala, tapi menyala merah pada pangkalnya. Itu hampir dipastikan pada ini milar starter ini mati atau konslet. Nah, dengan demikian mungkin sudah jelas ya teman-teman, penjelasan sedikit pada komponen mesin lampu LHE seperti ini. Dan apabila kurang jelas atau ada pertanyaan mungkin dari teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin baru belajar untuk menservis lampu ini, bisa bertanya di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.